them join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis akan mempresentasikan tentang menentukan kebutuhan dan sumber daya riset. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Septiani dengan NIM 190 dan ketiga rekan saya Nopi Fitriani dengan NIM 186, Muhammad Eki Satriaji dengan NIM 187 dan Eva Holifatul Jana dengan NIM 188. Nah, di sini ada kapan riset digunakan dalam proses perencanaan? Sebelumnya, apa sih riset itu? Menurut Burns tahun 1994, riset yaitu sebuah investigasi sistematik untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Riset sendiri digunakan untuk membantu membuat keputusan sehingga dapat diterapkan pada setiap tahap perencanaan. Pada kenyataannya, multi keputusan harus dibuat pada setiap tahap yang dipedomani informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan pertanyaan riset yang diajukan oleh perencana pemasaran sosial. Lalu selanjutnya, terdapat tabel keputusan dan pertanyaan ditujukan oleh penelitian menurut Kotler et al. Tahun 2002. Di sini terdapat 8 tahapan proses perencanaan. Yang pertama ada analisis lingkungan. Untuk keputusan dan pertanyaannya, yang pertama, apa pendekatan terhadap isu sosial yang seharusnya kita fokuskan pada kampanye ini? Yang kedua, apa isu yang dibutuhkan untuk mempromosikan sehingga mendapatkan dukungan kelompok internal dan eksternal? Dan yang ketiga, apakah kita seharusnya menggunakan material, misalnya slogan, iklan, dari kampanye serupa, yang mana, dan apakah dibutuhkan perubahan untuk kalayak kita? Lalu tahapan proses perencanaan yang kedua ada penyeleksian kalayak sasaran. Untuk keputusan dan pertanyaannya, yang pertama, apa variabel segmentasi yang seharusnya kita gunakan untuk menciptakan segmen dan menetapkan sasaran yang bermakna? Lalu yang kedua, segmen mana yang seharusnya kita fokuskan terkait pemanfaatan mayoritas sumber daya? Lalu tahapan proses yang ketiga ada penetapan tujuan dan sasaran. Untuk keputusan dan pertanyaannya, yang pertama, apa perilaku spesifik yang seharusnya kita promosikan? Lalu yang kedua, apa tingkat perubahan yang realistis dapat dicapai dengan menggunakan kampanye ini? Untuk tahapan proses perencanaan yang keempat, ada pemahaman mendalam tentang kalayak, sasaran, dan kompetensi. Untuk keputusan dan pertanyaannya, yang pertama, terkait dengan perilaku yang diinginkan, apa manfaat yang dipersepsikan, apa biaya yang dipersepsikan, dan apa hambatan-hambatannya. Lalu yang kedua, apa perilaku bersaing utama yang kita posisikan bertentangan dalam kaitannya dengan manfaat yang dipersepsikan dan biaya yang dipersepsikannya. Lalu tahapan proses perencanaan yang kelima ada pengembangan strategi. Keputusan dan pertanyaannya, yang pertama, apakah perbaikan produk akan mendukung perubahan perilaku? Yang kedua, apakah kita seharusnya membuat akses lebih nyaman? Yang ketiga, apa insentif yang akan dianggap paling menarik? Lalu yang keempat, apa pesan yang akan dianggap paling memotivasi, jelas, dan tersimpan pada memori jangka panjang? Yang terakhir, apa media yang akan dikategorikan paling efektif dihubungkan dengan biaya? Lalu tahapan proses perencanaan yang keenam ada pengembangan sebuah rencana untuk evaluasi dan pemantauan. Salah. Lalu tahapan proses perencanaan yang keenam ada pengembangan sebuah rencana untuk evaluasi Lalu tahapan proses perencanaan yang keenam ada pengembangan sebuah rencana untuk evaluasi dan pemantauan. Untuk keputusan dan pertanyaannya, yang pertama, apa patokan yang akan memberi tahu kita bagaimana kita melakukannya dan apakah kita membutuhkan perubahan? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa sasaran telah tercapai dan hal berbeda apa yang seharusnya kita lakukan kemudian? Dan tahapan proses perencanaan yang ketujuh ada penetapan anggaran dan sumber pendanaan. Untuk keputusan dan pertanyaannya, yang pertama, berapa besar dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan mempunyai dampak yang diinginkan? Yang kedua, apa perusahaan yang paling cocok berpotensi mensponsori
usaha ini. Dan tahapan proses perencanaan yang terakhir yaitu melengkapi sebuah rencana, implementasi, dan perilaku berkelanjutan. Untuk keputusan dan pertanyaannya, apa aktivitas yang harus segera dilakukan terkait perubahan lingkungan untuk menopang pesan kampanye dan perilaku yang diinginkan. Jadi, pada saat kita melakukan riset, keputusan dan pertanyaan ini membantu kita dalam membuat kuesioner, dan semua pertanyaan yang ada nantinya akan disesuaikan dengan kondisi riset pada perilaku mana yang ada di masyarakat. Saya Eva Holifatul Jana dengan NIM akhir 188. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi tipe utama riset yang digunakan. Yang pertama itu melakukan aktivitas riset yang sesuai berdasarkan proses perencanaan. Artinya sesuai dengan yang kita rencanakan di awal yang pada 8 tahap itu merupakan proses perencanaan pada slide sebelumnya. Yang kedua, melakukan aktivitas riset berdasarkan informasi yang telah ada. Nah, yang sebelumnya telah direncanakan, kemudian informasinya juga sudah didapat namun sedikit berbeda. Maka risetnya disesuaikan dengan informasi yang telah ada sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam proses perencanaan itu harus disesuaikan dengan informasi yang didapatkan oleh pemasaran sosial. Contohnya melalui jurnal penelitian sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga dengan menggunakan teknik tertentu dalam pengumpulan informasi. Misalnya menggunakan wawancara atau survei sehingga bisa mengumpulkan informasi secara lengkap. Dalam slide selanjutnya terdapat 3 tipe terkait gagasan. Yang pertama, formative research yang digunakan untuk membantu menganalisis lingkungan pemasaran, menyeleksi khalayak sasaran, dan mengembangkan strategi pendahuluan untuk khalayak yang dipilih. Selanjutnya, yang kedua, pretest research yang digunakan untuk mengevaluasi daftar pendek strategi dan taktik alternatif, menjamin bahwa strategi dan taktik yang dipilih efisien, dan pendekatan yang digunakan memungkinkan mereka berbicara dengan khalayak sasaran dengan cara paling efektif. Dan yang ketiga, monitoring and evaluation research digunakan untuk menjamin agar proyek-proyek riset yang sedang berlangsung dilakukan secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopi Fitrani, NIM 186, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada juga riset berdasarkan fasenya yang dimana ada 4 fase. Yang pertama adalah pra-kampanye, lalu ada fase pengembangan, fase pra-kampanye, dan fase ongoing. Pada fase pra-kampanye ini, usaha yang dilakukan antara lain adalah melakukan riset perencanaan strategi, lalu ada penilaian kebutuhan. Untuk riset perencanaan strategi yaitu kita mencari informasi dan pesan berdasarkan hasil dari identifikasi masalah potensial, kemudian sasaran yang akan kita raih, lalu ada juga konsep kampanye atau tema yang akan digunakan dan saluran media untuk penyampaian pesannya. Lalu untuk penilaian kebutuhan yaitu kita mengumpulkan informasi untuk mengestimasi apa saja yang dibutuhkan, baik uang, informasi, keahlian, maupun dukungan sosial terhadap masalah yang dihadapi oleh khalayak sasarannya. Kemudian pada tahap fase pengembangan itu ada 3 usaha. Yang pertama adalah menganalisis khalayak sasaran, yaitu menyeleksi, mensegmentasi, atau menggambarkan populasi dari sasaran kampanye yang akan diselenggarakan. Lalu ada yang kedua maksudnya yaitu evaluasi formatif, di mana riset dijalankan untuk membandingkan strategi kampanye alternatif dan atau memperbaiki implementasi orientasi, dampak, dan efisiensi dari strategi tersebut. Kegiatannya adalah menciptakan gagasan, kemudian pengujian konsep pemosisian pernyataan, lalu ada penyalinan atau pengujian pesan, dan riset uji pasar. Lalu usaha yang ketiga yaitu riset keefektifan atau respon dari pesan, yaitu untuk riset keefektifan atau respon dari pesan untuk menentukan kondisi optimal sebuah pesan kampanye atau material yang diproduksi sehingga akan memberikan feedback atau dampak.
yang baik didapatkannya itu bisa melalui wawancara maupun survei. Kemudian ada fase yang ketiga, yaitu fase pasca kampanye. Melakukan 2 usaha. Yang pertama adalah evaluasi proses dan yang kedua adalah evaluasi capaian dan keefektifan. Dalam evaluasi proses, kita menentukan kapan, di mana, dan seberapa sering, serta untuk siapa material kampanye didiseminasikan atau ditunjukkan dan ditayangkan. Lalu yang kedua ada evaluasi capaian dan keefektifan, di mana pertanyaan dampak sebuah kampanye dan membandingkannya dengan informasi yang disampaikan, atau bisa juga kondisi aktual dibandingkan dengan target yang akan dicapai. Lalu pada fase ongoing atau fase yang keempat, kita melakukan riset eksploratory, di mana melakukan penyelidikan pada isu komunikasi atau isu yang relevansi dengan kampanye yang kita lakukan, yaitu menilai dan mengembangkan riset, serta dapat juga melakukan survei maupun wawancara, serta evaluasi kebutuhan akan media massa. Apakah media yang kita gunakan sudah optimal dalam penyampaian pesannya. Jenis sumber data riset. Menurut Hasan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang didapatkan oleh peneliti langsung dari lapangan yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder itu data dari pihak ketiga atau dari lembaga-lembaga yang menyediakan informasi mengenai data tersebut. Dan ada juga menurut Kotler, sumber data risetnya yang pertama adalah primary research atau menggambarkan riset yang belum dilakukan sebelumnya dan dikaitkan dengan pertanyaan dan keputusan spesifik dari perencanaan kampanye. Kebanyakan menggunakan metode wawancara atau ikut langsung dalam organisasi tersebut. Yang primary research ini bersifat kualitatif in nature. Kemudian ada juga teknik-teknik untuk mendapatkan atau teknik dari sumber data primer ini, ada juga personal interview, ada juga focus group, kemudian ada survei online, lalu group meeting, dan sebagainya. Ada juga secondary research, yaitu mengacu pada informasi dan data riset yang telah ada atau telah dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Dari data tersebut tetap dibutuhkan informasi lainnya dan analisis dari perilaku pesaing. Biasanya disebut dengan quantitative in nature, dan untuk mendapatkannya atau tekniknya ada analysis of existing data dan statistik atau data dari pihak ketiga. Yang kedua ada literature search and review dan sebagainya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iki Satriaji dengan NIM 187. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tahapan dalam merancang sebuah proyek riset menurut Andreasen 1995. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan, yang mana tujuan ini adalah keputusan apa yang akan membantu kita sehingga perlu melakukan riset ini. Yang kedua itu ada tujuan informasional, yaitu informasi spesifik apa yang kita butuhkan untuk membuat keputusan atau menjawab pertanyaan riset. Yang ketiga itu kalayaknya, yaitu siapa informasi yang kita butuhkan untuk dikumpulkan. Yang keempat itu adalah teknik, yaitu cara apa yang paling efisien dan efektif digunakan dalam mengumpulkan informasi. Yang kelima itu ada ukuran sampel, sumber, dan seleksi. Jadi berapa banyak responden yang seharusnya kita survei berdasarkan tingkat kepercayaan secara statistik. Dari mana kita mendapatkan nama-nama responden, bagaimana kita menyeleksi sampel sehingga data kita mempresentasikan kalayak sasaran. Yang keenam itu ada prauji dan menentukan jawaban. Yang ketujuh adalah analisis, yang kedelapan adalah laporan. Yang selanjutnya itu adalah contoh dalam menentukan kebutuhan riset. Yang di sini adalah kasusnya mengenai HIV/AIDS. Kasus ini menyoroti upaya di Afrika dan Thailand untuk mengatasi dampak HIV/AIDS pada masyarakat sekitar, yang menunjukkan bagaimana keberhasilan dalam suatu kasus memiliki dasar dalam mengenali kebutuhan untuk mengidentifikasi kelompok populasi yang homogen
dan untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan preferensi unik mereka. Jadi kita itu menentukan kebutuhan melalui keinginan, kebutuhan, dan preferensi mereka. Itu adalah melakukan segmentasi, yaitu untuk menentukan kebutuhan. Mulai dari geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. Jadi di demografi itu ada usia, gender, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, tahap kehidupan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan sekolah, agama, ras, kebangsaan, kelas, sosial kelas, generasi. Dan di geografi itu adalah ada region, kepadatan, seperti contohnya pedesaan, pinggiran kota, atau perkotaan, atau tempat-tempat lainnya. Dan juga ada psikografis, yaitu gaya hidup, kepribadian, dan inovasi. Selanjutnya itu ada perilaku. Perilaku itu seperti manfaat, status pengguna, tingkat pengguna, status loyalitas, kesiapan pembeli, sikap terhadap produk. Dan ini adalah contoh dari segmentasi untuk program HIV/AIDS. Yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.